Selamat pagi buat yang menonton channel YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Gary Anita Wakman, mahasiswa program Magister, jurusan Manajemen Ketenagalistrikan dan Energi, kelas khusus Salemba, Universitas Indonesia tahun 2019. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Proyeksi Penyediaan Energi untuk Memenuhi Kebutuhan Tenaga Listrik Jangka Panjang. Ini merupakan mata kuliah dari perencanaan sistem tenaga listrik yang merupakan bagian dari tugas akhir semester. Pada pembahasan ini akan dimulai dengan pendahuluan, kemudian diikuti dengan studi energi dan metode, kemudian akan dibahas mengenai sistem energi dan permintaan energi listrik. Kemudian akan dibagi menjadi sektor listrik dalam model Markal, kemudian akan dibandingkan dengan proyeksi dari RUPTL dan RUKN, dan diakhiri dengan kesimpulan. Untuk pendahuluan, di mana untuk menghitung penyediaan energi listrik harus diketahui permintaannya. Permintaan energi listrik dapat dilakukan dengan melakukan perkiraan beban atau load forecasting. Load forecasting dapat dilakukan dengan load forecasting beban harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Proyeksi permintaan energi listrik didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Ada 3 skenario yang digunakan, yaitu skenario tinggi, skenario rendah, dan skenario rata-rata atau moderat. Dalam buku Ketenagalistrikan Indonesia, karangan Profesor Suhal, di mana pada pembahasan ini digunakan produk domestik bruto rata-rata tahunan, dimulai dari periode 1 hingga periode ke-6. Ini merupakan bagian dari program pelitah dari pemerintah pada saat itu, di mana skenario tinggi yang digunakan dengan PDB 4,8% dan skenario rendah dengan PDB sebesar 3,4%. Sebelum lebih lanjut, kita akan melihat kondisi kelistrikan Indonesia pada saat ini, di mana berdasarkan RUPTL 2019, realisasi rasio elektrifikasi di tahun 2019 adalah sekitar 98,89%, dengan daya kapasitas terpasang sebesar 64.924,80 MW. Parameter-parameter yang mempengaruhi ketersediaan tenaga listrik yaitu pertumbuhan kapasitas pembangkit, di mana harus tersedia lebih besar dari kebutuhan yang ada, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan unexpected case seperti bencana alam, sosial politik, dan kondisi sekarang ini seperti pandemi akibat coronavirus. Tujuan dari studi energi adalah untuk mendapatkan gambaran suplai energi yang optimum. Hasil studi yang digunakan dalam pembahasan bab 4 buku Ketenagalistrikan Indonesia ini adalah studi tentang strategi energi Indonesia antara BPPT dan PEVA dari Jerman. Studi strategi penyediaan energi digunakan untuk memenuhi permintaan jangka panjang, yaitu sekitar 30 tahun, yang dibagi menjadi 6 periode, setiap periode mencakup 5 tahun. Hasil studi ini berupa proyeksi permintaan energi listrik, daya terpasang pembangkit listrik, produksi listrik bruto, kemudian energi masukan atau bahan bakar yang digunakan. Dalam studi energi dan metode digunakan 2 model, yaitu model permintaan dan penyediaan energi. Pada model permintaan dilakukan dengan analisa DEMI atau Demand Energy Model for Indonesia. Permintaan energi ditentukan antara lain oleh pertumbuhan ekonomi. Pada model ini ada 2 skenario yang digunakan seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu skenario tinggi dan skenario rendah. Tujuannya adalah untuk meminimumkan biaya pembayaran energi secara nasional. Kemudian untuk penyediaan energi dihitung dengan model Markal atau Markal Allocation. Ini merupakan bagian dari teknik program linear. Dalam model Markal, permintaan energi akan selalu atau harus dipenuhi pada saat itu. Perlu juga dibuat proyeksi permintaan energi terlebih dahulu melalui DEMI, di mana output dari DEMI akan merupakan masukan untuk model Markal. Masukan data yang lain bagi Markal selain teknologi dan ekonomi adalah kapasitas terpasang, daya terpasang dari pembangkit, efisiensi, biaya investasi yang diperlukan, biaya operasi dan pemeliharaan, serta biaya lain-lainnya, serta lifetime dari pembangkit yang digunakan. Dalam model Markal, menggunakan sistem energi yang mempunyai unsur-unsur berupa, pertama, sumber energi, di mana energi itu didapatkan bisa meliputi impor, ekspor, atau sumber energi domestik, dapat berupa batu bara, minyak bumi, gas, dan air. Kemudian teknologi konversi,
teknologi yang diproduksinya setiap saat mengikuti permintaan atau beban, seperti contohnya pembangkit tenaga listrik. Kemudian diikuti oleh teknologi akhir atau demand devices, yaitu teknologi yang memproduksi energi bermanfaat yang digunakan untuk memenuhi permintaan energi, seperti kompor, lampu, penerangan, dan digunakan dalam dunia industri lainnya. Dan terakhir adalah permintaan energi berupa energi bermanfaat dan energi final. Ini merupakan bagian dari sistem energi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terrestrial merupakan sumber energi, dapat berupa impor, ekspor, atau produksi domestik. Kemudian energi primer, yaitu energi yang digunakan seperti batu bara, minyak mentah, atau gas bumi, atau air. Kemudian diproses melalui teknologi proses seperti kilang minyak, kilang LNG, dan juga pembangkitan tenaga listrik. Outputnya merupakan energi final, ada ADO atau automatic diesel oil, ada IDO atau industrial diesel oil atau fuel oil, kemudian ada batu bara dan juga listrik itu sendiri. DMD atau teknologi akhir, di mana energi final ini digunakan seperti untuk tungku masak atau kompor listrik, lampu masak, motor listrik, dan sebagainya. Kemudian energi manfaat, energi yang digunakan untuk penggerak ya, seperti energi mekanik, energi panas, dan sebagainya. Kemudian permintaan energi yang digunakan, contohnya seperti dalam industri pertanian untuk penanaman, gerak, penerangan, dan lain sebagainya. Energi final digunakan apabila energi bermanfaat tidak mungkin diukur atau ditentukan. Maksudnya adalah energi untuk penerangan. Permintaan dinyatakan sebagai final, yaitu minyak tanah dan listrik. Kemudian untuk penggunaan energi ditentukan oleh peraturan atau kebijakan pemerintah. Contohnya, pabrik semen harus menggunakan batu bara. Hal ini digunakan untuk meningkatkan permintaan batu bara dan produksi batu bara dalam negeri. Kemudian, substitusi energi secara ekonomis belum tentu menguntungkan. Ini merupakan bagian dari aliran model Markov, di mana asumsi skenario, historical data, dan juga energi resources and teknologi digunakan sebagai inputan data DEMI ya. Kemudian itu akan menjadi input bagi analisa market dalam model optimisasi. Permintaan energi terdiri dari dua tingkat, yaitu energi final dan energi bermanfaat. Energi final yaitu permintaan dinyatakan satu jenis energi tertentu, sedangkan energi bermanfaat permintaan dinyatakan dalam satu satuan energi. Faktor yang menentukan permintaan energi ada tiga, yaitu jumlah penduduk, di mana proyeksi jumlah penduduk digunakan dengan model demo, kemudian pertumbuhan ekonomi, proyeksinya digunakan dengan model Markov, kemudian untuk konsumsi energi spesifik, proyeksinya digunakan dengan model AIC. Hasil dari demo, Markov, dan AIC digunakan sebagai masukan model DEMI. Output dari DEMI berupa permintaan energi. Nah, ini yang digunakan untuk model Markov. Pada pembahasan kali ini, pertumbuhan rata-rata ekonomi tahunan produk industri bruto digunakan seperti tadi disebutkan ada dua skenario tinggi dan skenario rendah. Pada model Markov dibuat skenario pertumbuhan ekonomi pada periode 1 sampai periode 6. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ramalan pertumbuhan ekonomi dan gambaran permintaan energi serta suplai untuk satu pertumbuhan ekonomi tertentu. Selain itu, permintaan energi listrik final dalam terawatt-hour per tahun juga dibagi dalam dua skenario tinggi dan skenario rendah oleh berbagai sektor. Ada sektor industri, sektor niaga, rumah tangga, kemudian sektor pemerintah atau umum. Ini merupakan contoh sektor listrik dalam model Markov. Terlihat bahwa kebutuhan listrik untuk sektor energi dihitung berdasarkan model Markov, sedangkan untuk sektor non-energi dapat diproyeksikan dengan proyeksi kebutuhan energi, yang dimana ini di luar Markov. Markov hanya melihat kurva beban dalam dua keadaan, yaitu keadaan puncak dan keadaan non-puncak, serta aspek-aspek yang diperhitungkan dalam model Markov, yaitu kurva beban, teknologi alternatif dari pembangkit listrik, proyeksi kebutuhan listrik, dan juga informasi-informasi umum lainnya sebagai penunjang. Dapat terlihat di sini bahwa sumber energi yang digunakan yaitu seperti batu bara, tambang gas, minyak, dan lain sebagainya sebagai sumber pembangkit. Kemudian digunakan untuk pembangkit listrik seperti PLTU batu bara, PLTU minyak, PLTN, dan juga PLTA. Dalam segi proses, sumber energi diolah pada kilang minyak, transportasi, kilang gas,
plan LPG ataupun plan LNG. Kemudian untuk sektor listrik disalurkan melalui saluran transmisi dan distribusi untuk beban-beban yang diperlukan seperti rumahan, tungku listrik, lampu jalan, mobil, dan menggunakan peralatan listrik. Skenario tinggi daya terpasang pembangkit listrik dalam megawatt. Di sini terlihat pada periode 1 urutan pembangkit berdasarkan daya terpasang. Pada skenario tinggi PLTD masih mendominasi dan juga kemudian diikuti oleh pada skenario rendah. Sedangkan pada periode 6 urutan pembangkit berdasarkan daya terpasang. Di sini terlihat PLT batubara pada urutan pertama untuk dua skenario ini, yaitu skenario tinggi dan skenario rendah. Hal ini terlihat bahwa pemerintah memang mengurangi pemakaian diesel sebagai sumber energi pembangkitan dan mulai meningkatkan penggunaan batu bara. Produksi listrik dalam terawatt-hour per tahun juga sama pada periode 1 dan 2 di skenario tinggi produksi listrik didominasi oleh PLTU minyak, PLTD, dan PLTA. Sedangkan pada 3 periode akhir yaitu periode 4, 5, dan 6 produksi listrik oleh PLTU batubara, PLTGU, gas uap, dan juga PLTA. Kemudian untuk produksi listrik oleh PLTU minyak terlihat terus menurun setiap periode. Pada periode listrik oleh PLTA, PLTG, dan PLTP terus meningkat pada periode 1 sampai kemudian periode 6. Untuk penggunaan energi listrik dalam terawatt-hour per tahun juga didapatkan hasil yang sama dalam skenario tinggi dan skenario rendah. Pada periode 1 sampai 6 pada skenario tinggi dengan pertumbuhan rata-rata ekonomi sebesar 4,8% per tahun, didapatkan pertumbuhan rata-rata penggunaan listrik terbesar adalah pada sektor niaga, yaitu sebesar 8,7%, diikuti oleh sektor rumah tangga dan juga industri. Kemudian dalam skenario rendah pada periode 1 sampai dengan periode ke-6, skenario rendah dengan pertumbuhan rata adalah 3,4% per tahun. Pertumbuhan rata penggunaan listrik yang didapatkan sama seperti pada skenario tinggi, yaitu pada sektor niaga diikuti oleh rumah tangga, kemudian diikuti oleh industri dan pemerintah. Energi yang digunakan untuk pembangkit listrik juga dapat diproyeksikan ya dalam penggunaan energi primer. Terlihat bahwa energi primer diesel, ADO atau IDO digunakan untuk pembangkit jenis PLTD atau PLTG, minyak bakar atau fuel oil digunakan untuk PLTU minyak, gas bumi untuk PLTG atau PLTGU, batu bara untuk PLTU batu bara, tenaga air untuk PLTA, kemudian panas bumi untuk PLTP. Di sini terlihat ya kalau untuk penggunaan energi primer dari bahan bakar minyak atau diesel mengalami penurunan pada setiap periode, sedangkan untuk energi primer batu bara dan air terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk penggunaan energi listrik, sumber energi primer yang digunakan pada contoh pembahasan ini yaitu sumber energi batu bara melalui pembangkitan tenaga listrik didapatkan pada skenario tinggi melalui impor, kemudian dari Bukit Asam, dari Ombilin, dan Kalimantan. Hal ini juga berlaku sama pada skenario rendah. Terlihat bahwa setiap periode untuk impor mengalami penurunan hingga pada akhirnya tidak ada impor lagi dari penggunaan batubara dengan memaksimalkan penggunaan batubara, cadangan batubara dalam negeri. Kemudian untuk gas alam juga sama dengan skenario tinggi dan skenario rendah, didapatkan gas alam dari beberapa tempat seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Terlihat dalam skenario tinggi dan skenario rendah setiap periode mengalami peningkatan untuk daerah-daerah penghasil gas seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jadi proyeksi-proyeksi yang telah dipaparkan pada model Markal itu pun juga digunakan dalam proyeksi kebutuhan listrik oleh RUPTL atau Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik tahun 2019 hingga tahun 2028, di mana pada pemodelan proyeksi ini didasarkan kepada pertumbuhan ekonomi
yaitu dengan satu skenario hanya digunakan skenario tinggi, kemudian pertumbuhan penduduk, di mana data yang digunakan adalah proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2010 hingga 2035 oleh Bappenas dan BPS. Kemudian ada tarif listrik, kemudian rasio elektrifikasi. Proyeksi penjualan tenaga listrik Indonesia dalam gigawatt hour, mana pada asumsi pertumbuhan ekonomi rata adalah sebesar 6,3% per tahun dalam 10 tahun, yaitu dalam rentang waktu 2019 hingga 2028. Kemudian dilihat juga data historis penjualan listrik dalam rentang waktu 2009 hingga 2018 atau 10 tahun sebelumnya. Pada asumsi relasi penjualan listrik tanggal 2018, terlihat beberapa sektor juga telah diproyeksikan mulai dari sektor rumah tangga, bisnis publik, industri, dan sebagainya. Kemudian terlihat pertumbuhan ekonomi tiap tahun mengalami peningkatan, konsumsi listrik setiap sektor pun mengalami peningkatan. Di sisi lain, asumsi pertumbuhan penduduk juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi mulai dari tahun 2019 hingga 2008. Pada RUPTL, memang PLN mempunyai program percepatan pembangunan pembangkit pada tahap 1 dan tahap 2, dan juga telah mempunyai proyek list dari proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan. Terlihat bahwa di tahun 2019 hingga tahun 2028, PLN dan kemudian mitra oleh IPT juga telah mempunyai plan untuk membangun beberapa pembangkit, jenis pembangkit dengan energi digunakan di tahun 2028. Proyeksi komposisi produksi energi listrik berdasarkan jenis beban juga diproyeksikan dalam RUPTL ini, dimulai dengan jenis bahan bakar atau energi primer seperti air, panas bumi, gas, BBM, batu bara, di mana untuk saat ini energi terbarukan juga telah dimasukkan dalam proyeksi penggunaan komposisi produksi energi listrik. Kemudian untuk proyeksi kebutuhan bahan bakar pembangkit juga sama, diikuti oleh biodiesel dan biomasa yang merupakan bagian dari energi terbarukan, gas alam, BBM, dan batu bara. Selain RUPTL, ada juga RUKN atau Rancangan Umum Kelistrikan Nasional tahun 2019 tahun 2008, di mana pada RUKN juga memproyeksikan kebutuhan listrik Indonesia untuk kebutuhan jangka panjang. Rentang waktu yang diproyeksi adalah 20 tahun, di mana proyeksi menggunakan pemodelan optimasi supply, yaitu menggunakan Bahmura application. Parameter-parameter digunakan ada energi mix, ketersediaan sumber energi primer, LCOW atau levelized cost of energi pembangkit, kemudian biaya investasi dari saluran transmisi yang digunakan. Di mana ada kebutuhan 5 sektor pemakai, rumah tangga, bisnis, publik, industri, dan transportasi. Ini kalau dilihat sama seperti dalam RUPTL, kemudian dibenarkan. Kemudian kebutuhan variabel pada RUKN berdasarkan 3 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi. Di sini diambil skenario tinggi dan skenario rendah. Skenario tinggi sebesar 6,7%, kemudian skenario rendah PDB sebesar 5,2%. Sedangkan pada RUKN, skenario moderat atau rata-rata digunakan 6,0% dan juga skenario rendah sekitar 5,2%. Pada skenario moderat, ada 2 konservasi digunakan, yaitu dengan konservasi dan tanpa konservasi energi. Dan juga ada variabel pertumbuhan penduduk, sama seperti RUPTL digunakan oleh data BPS, yaitu proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010 hingga 2035. Kemudian variabel digunakan kedua adalah kisaran karakteristik yang digunakan. Pada RUKN, asumsi dan target hasil proyeksi rendah juga sama, yaitu dimulai dari tahun 2020 hingga 2038, ada asumsi pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, diikuti oleh pertumbuhan penduduk. Di mana pada saat ini rasio elektrifikasi pada tahun 2020 diharapkan telah mencapai 100%. Asumsi lainnya yaitu pada target hasil proyeksi skenario moderat dan skenario rendah ini sama ya, juga terlihat kalau pertumbuhan ekonomi juga mengalami pertumbuhan penambahan untuk setiap tahunnya. Bauran energi pembangkit tenaga listrik nasional pada RUKN hingga tahun 2019 hingga tahun 2038 terlihat seperti pada grafik di slide, bahwa penggunaan energi gas dan batu bara mengalami peningkatan, tapi untuk penggunaan BBM mengalami pengurangan ya. Dan juga terlihat untuk energi terbarukan
telah dimasukkan dalam proyeksi ini akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk kapasitas pembangkit listrik nasional dalam gigawatt sama seperti proyeksi-proyeksi sebelumnya, untuk penggunaan energi primer pada pembangkit tenaga diesel akan mengalami penurunan, sedangkan untuk energi baru dan terbarukan akan terus mengalami peningkatan, diikuti oleh PLT batubara, PLT gas, dan juga PLTA dan EBT lainnya. Pada proyeksi kebutuhan Indonesia, saya mendapatkan salah satu jurnal yang juga membahas tentang kebutuhan ini yang berjudul Overview of Energy Planning in Indonesia. Pada paper atau jurnal ini ada beberapa model yang digunakan dalam merencanakan dan memodelkan kebutuhan energi di Indonesia, yaitu ada MAET atau Model of Analysis of Energy Demand, ada RESGEN, Reference Energy System Generator, kemudian ada WASP atau Wind Automatic System Planning, ada NPEP, Energy and Power Evaluation Program, dan juga ada MARCAL, Market Allocation. Jadi memang selain MARCAL, ada beberapa model lainnya yang digunakan untuk memodelkan penggunaan energi di Indonesia. Dalam paper ini diproyeksikan populasi, jumlah penduduk, dan juga peningkatan ekonomi dan kebutuhan energi listrik setiap tahunnya ya. Terlihat pada paper ini dimulai dari tahun 1994 hingga 2019, di mana untuk populasi dan pertumbuhan energi serta permintaan energi listrik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian diproyeksikan juga untuk penggunaan energi final berdasarkan penggunaannya dari listrik, batubara, gas, dan penggunaan minyak diesel juga terlihat terus mengalami peningkatan. Pada paper ini dilanjutkan untuk program pelita lanjutkan oleh pemerintah, yaitu dimulai dari program pelita 6 hingga pelita ke-11. Pada paper ini juga digunakan proyeksi total emisi dari polusi yang digunakan dari aktivitas penggunaan energi dalam miliaran ton per tahun. Terlihat untuk setiap periode pelita polusi yang dihasilkan dari beberapa gas seperti SO2, NO2, VOC, dan SPM serta CO2 terus mengalami peningkatan. Hal ini khususnya pada Pulau Jawa ini memang terlihat di mana penggunaan dan pembangunan kapasitas pembangkit terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu permintaan energi listrik di Indonesia akan selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Proyeksi penyediaan energi dapat digunakan dengan menggunakan model permintaan, kemudian diketahui penyediaan energi yang diperlukan. Model ini dapat digunakan sebagai proyeksi permintaan energi. Untuk model MARCAL digunakan untuk proyeksi suplai energi yang optimal dengan teknik sistem linear. Model MARCAL juga menggunakan sistem energi yang mempunyai unsur spesifik seperti sumber energi, teknologi proses, serta konversi, teknologi agar digunakan, dan permintaan energi itu sendiri. Baik, ini merupakan akhir dari pembahasan saya mengenai materi ini. Kiranya materi ini dapat berguna dan dapat menambah wawasan buat rekan-rekan yang menonton video YouTube ini. Terima kasih.